Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan usaha basreng pedas kekinian yang beranggotakan 1. Nadia Sasanti 2018 35027, 2. Meliana Nandasari 2019 11202, 3. Khoirida Paramita Pramana 2019 11209, 4. Ifatul Ija 2019 11258, 5. Muhammad Ari Ronda 2019 11259. Ringkasan eksekutif, sebuah ide usaha yang memiliki peluang pasar yang cukup besar, khususnya di kalangan mahasiswa hingga pelajar. Usaha basreng pedas ini merupakan usaha rumahan berskala kecil yang memiliki toko offline berlokasi sekitar kampus dan sekolah. Strategi pemasarannya berupa promosi di sosial media dan dari mulut ke mulut. Profil perusahaan, nama bisnis basreng pedas kekinian, lokasi sekitar kampus UMK atau sekolah di Kabupaten Kudus. Produk basreng pedas, jenis usaha kuliner bidang makanan ringan. Status tempat belum memiliki izin. Status hukum dan kepemilikan, usaha ini tidak berbadan hukum resmi karena masih berskala kecil, sehingga masih berupaya menjual secara tradisional. Kepemilikannya adalah milik kelompok. Berikutnya yaitu struktur organisasi usaha basreng pedas kekinian. Untuk pemilik usahanya yaitu kelompok 1 kewirausahaan, diketuai oleh Muhammad Ali Rozak, untuk pemasaran oleh Meliana Nandasari, dan produksi oleh Nadia Sasanti, Khoirida Paramita Pramana, dan Ifatul Iza. Rencana pelaksanaan usaha. Bisnis ini direncanakan dijalankan oleh 5 orang mahasiswa UMK yang merupakan bagian dari kelompok 1 kewirausahaan praktik. Memiliki tugasnya masing-masing dalam menjalankan usaha ini. Usaha akan dilaksanakan di tempat yang strategis, yaitu berlokasi sekitar kampus dan sekolah. Strategi pemasarannya berupa promosi di sosial media dan promosi dari mulut ke mulut. Produksi akan dilakukan dengan skala kecil dan akan dilaksanakan di salah satu rumah mahasiswa. Kemudian, gambaran produk. Ide produk ini bermula dari kalangan muda yang biasanya menyukai camilan ringan dengan rasa yang pedas. Usaha bernama basreng pedas kekinian ini bergerak di bidang kuliner makanan ringan dengan varian rasa yang beragam dan memiliki level kepedasan. Keunggulan dari produk ini yaitu berupa harganya yang terjangkau serta memiliki beragam varian rasa dan level kepedasan. Serta produk ini dijamin enak serta renyah. Harga produk mulai dari Rp12.000 per bungkus. Harga produk ini dapat berubah seiring dengan perubahan harga bahan baku. Gambaran produk. Ide produk ini bermula dari kalangan muda yang biasanya menyukai cemilan ringan dan pedas. Usaha yang bernama basreng pedas kekinian bergerak di bidang kuliner makanan ringan dengan varian rasa dan varian level yang unik. Keunggulan produk ini berupa harga yang terjangkau, terdapat varian rasa dan level kepedasan serta dijamin enak dan renyah. Harga produk tersebut berkisar antara Rp12.000 per pieces. Harga tersebut dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan harga dan bahan baku. Survei dan evaluasi pasar. Gambaran kecenderungan pasar usaha basreng pedas kekinian. Pesaing utamanya yaitu penjual dengan produk yang sama. Faktor internal, kekuatan menghadirkan beragam varian rasa dan level kepedasan. Kelemahannya terdapat pesaing dengan produk yang sama. Faktor eksternal, peluang, sangat disukai pada kalangan muda. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran berupa promosi di berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Strategi lainnya yaitu dari mulut ke mulut. Target pasarnya yaitu kalangan muda yang menyukai cemilan pedas, terdiri dari mahasiswa UMK, pelajar yang berada di sekitar lingkungan kampus UMK, pelajar SMP atau SMA di salah satu sekolah di Kabupaten Kudus, dan lainnya. Bila membeli 3 produk akan mendapatkan hadiah menarik berupa stiker. Bila perkiraan penjualan yaitu 100 pieces per bulan dengan margin keuntungan sebesar 4.800, maka besarnya proyeksi penghasilan yang diperoleh dalam sebulan yaitu
100 dikali 12.000 yaitu sebesar 1.200.000 per bulannya. Selanjutnya yaitu analisis SDM. Pada bagian staf manajemen berjumlah 1 orang, staf bagian produksi 3 orang, dan staf pemasaran 1 orang. Jadi totalnya ada 5 orang. Dan untuk tingkat SDM yang dibutuhkan, untuk jabatan SMA berjumlah 1 orang dengan spesialisasi pekerjaan manajemen keuangan, jabatan SMA berjumlah 3 orang dengan spesialisasi pekerjaan proses pengolahan produk, dan jabatan SMA berjumlah 1 orang untuk pengemasan. Untuk selanjutnya yaitu analisis keuangan. Proyeksi harga pokok produksinya, basreng dengan harga 3.000, cabai 1.000, kencur 500, minyak goreng 1.000, masako Rp200, bumbu perasa bubuk Rp500, bawang putih Rp500, dan daun jeruk Rp500. Jadi jumlahnya yaitu 7.200 per unit. Sehingga modal untuk penjualannya yaitu 7.200 per picisnya dikali 100 yaitu jumlahnya 720.000. Modal ini berasal dari pemilik usaha. Yang selanjutnya adalah analisis keuangan, yaitu proyeksi aliran kas per bulan. Contohnya adalah seperti aliran kas masuk, yaitu modal sebesar 720 dicatat di sisi debit. Lalu ada penerimaan penjualan tunai sebesar 1.200.000 di sisi debit. Yang selanjutnya adalah aliran kas keluar berupa biaya bahan baku sebesar 720 dicatat di sisi kredit, dan biaya penyewaan tempat seperti listrik dan air sebesar 200.000 dicatat di sisi kredit. Sehingga total debitnya adalah 1.920, sedangkan kreditnya sebesar 920, sehingga aliran kas bersih dari aktivitas produksi sebesar 480 dicatat di sisi debit. Selanjutnya analisis dampak usaha. Analisis dampak usaha dibagi menjadi 2. Yang pertama itu dampak produksi, meningkatkan nilai tambah di mana bahan-bahan sederhana diolah menjadi cemilan enak dengan berbagai macam rasa. Yang kedua ada dampak pemasaran, biasanya dilakukan melalui promosi sehingga banyak masyarakat sekitar tertarik dan berkunjung untuk membeli produk basreng pedas. Selanjutnya adalah analisis resiko usaha. Analisis resiko usaha ada 3 jenis. Yang pertama itu terdapat resiko persaingan usaha oleh pengusaha yang menjual produk serupa, bahkan menjual produknya dengan harga yang lebih murah. Yang kedua ada pandemi COVID-19 mengurangi minat konsumen untuk membeli. Banyak masyarakat yang memilih untuk membeli kebutuhan sehari-hari daripada membeli makanan ringan seperti basreng ini. Yang terakhir adalah kerja sama tim kurang maksimal karena memiliki kesibukan masing-masing.